Selamat malam saudara, Maluku hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi 15 Juli 2020 bersama saya, Novita Bonara. Dan saya Juan Sakuarela selama 60 menit ke depan akan menemani Anda dengan informasi teraktual yang dihimpun oleh tim redaksi kami. Inilah Maluku hari ini selengkapnya. Saudara, akibat ambruknya gorong-gorong di Jalan Raya Negeri 5, mobilisasi dari Ambon ke Negeri 5 maupun sebaliknya sempat lumpuh total. Berkat kesigapan aparat Polsek Lehitu bersama Koramil dan pemerintah negeri setempat membuat jalan darurat, jalur tersebut kembali dapat dilewati oleh pengendara. Hujan deras dengan intensitas yang cukup tinggi di wilayah Pulau Ambon menyebabkan gorong-gorong di Jalan Raya Negeri 5 Kecamatan Lehitu patah dan ambruk. Kondisi tersebut membuat arus lalu lintas masyarakat dari Ambon ke Negeri 5 maupun sebaliknya sempat mengalami lumpuh total. Pasalnya jalan tersebut tak dapat dilintasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Warga sekitar melakukan koordinasi dengan Kapolsek Lehitu, Ibtu Julkisno Kaisupi. Berkat kesigapan aparat Polsek Lehitu, Koramil dan pemerintah negeri setempat bekerja sama dengan PT Karisma Group yang sementara beroperasi dengan alat berat di wilayah tersebut langsung membuat jembatan darurat menggunakan batang kelapa. Atas kerjasama itu, jalur yang sempat mengalami lumpuh total kini kembali dapat dilintasi para pengendara. Meski demikian, masyarakat setempat yang melintas diminta tetap waspada dan berhati-hati karena kondisi cuaca hujan yang masih mengguyur wilayah Pulau Ambon dalam beberapa pekan terakhir. Christine Sipahelut, Kurniawan melaporkan. Saudara, hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Pulau Ambon beberapa hari terakhir menyebabkan terjadinya longsor di Negeri Larike, Kecamatan Lehitu Barat. Saat longsor terjadi di salah satu titik rawan, tidak ada orang maupun kendaraan yang melintas. Salah satu tebing yang terletak di Negeri Larike, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah mengalami longsor setelah diterpa hujan lebat beberapa hari terakhir. Lokasi ini memang rawan terjadi longsor dikarenakan struktur tanahnya yang tidak stabil. Beberapa waktu lalu, warga Negeri Larike menginginkan lokasi rawan longsor ini dipasangi talut guna mencegah amblasnya tanah akibat gerusan hujan. Namun belum sempat dibuatkan talut. Lokasi tersebut mengalami longsor setelah dihantam curah hujan tinggi. Peristiwa tersebut terjadi pada malam hari dan baru diketahui warga pagi harinya. Salah seorang warga Larike, Yahya Suhadisia, menuturkan hingga kini material longsor yang sempat menutupi badan jalan tersebut telah dibersihkan warga. Warga juga telah melaporkan hal ini ke pemerintah negeri untuk secepatnya ditanggulangi. Warga berharap ada perhatian serius pemerintah negeri untuk memperhatikan kondisi sekitar lokasi dengan membuat talut penahan tebing. Dikhawatirkan jika terus-menerus tergerus aliran air permukaan bisa mengakibatkan longsor kembali terjadi dan mengancam pemukiman warga yang berada di sekitar tebing. Dari Lehitu Barat, Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan. Seekor anak buaya yang ditemukan masyarakat Negeri Larike, Kecamatan Lehitu Barat, Sabtu lalu akhirnya dievakuasi. BKSDA Maluku akan melepas liarkan reptil buas ini ke lokasi konservasi suaka alam Sungai Nief di Kabupaten Seram bagian timur. Setelah menghebohkan masyarakat Negeri Larike, Kecamatan Lehitu Barat akhir pekan lalu, anak buaya yang ditemukan masyarakat di aliran Sungai Waisekat Larike akhirnya dievakuasi BKSDA Maluku Selasa sore. Pemindahan hewan reptil ini dilakukan tim BKSD menggunakan peralatan khusus dari tempat penyekapan yang dibuat warga. Menurut petugas Polhut BKSD Maluku, Ishak Berti Patinama, anak buaya ini akan dipindahkan ke kawasan konservasi suaka alam Sungai Nip di Kabupaten Seram bagian timur. Di suaka alam itu hewan ini akan dilepas liarkan ke tengah komunitas buaya muara yang berkembang biak di sana. Patinama menjelaskan buaya yang ditemukan masyarakat Larike merupakan jenis buaya muara yang seringkali berkeliaran di sekitaran aliran sungai. Buaya tersebut merupakan jenis buaya muara
yang nama latinnya Crocodylus porosus. Buaya tersebut sengaja ditangkap oleh masyarakat dikarenakan sudah beberapa hari terlihat berkeliaran di sungai yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktivitas kebutuhan sehari-hari. Buaya tersebut setelah menjalani proses pemeriksaan kesehatan, karantina dan rehabilitasi, rencananya buaya tersebut akan kami lepas liarkan di kawasan konservasi Suaka Alam Sungai Nif yang berada di Kabupaten Serang bagian timur. Evakuasi anak buaya ini sempat menyita perhatian masyarakat yang masih merasa was-was. Anak buaya sepanjang 1 meter lebih ini ditemukan hanyut terbawa aliran deras Sungai Waiseket Sabtu lalu. Penemuan ini membuat masyarakat setempat khawatir untuk beraktivitas di Sungai Waiseket. Yaser Tuarita, Panile Tahid melaporkan. Sementara itu, Saudara, Polda Maluku menangkap 3 pelaku judi togel di Kota Ambon. Ketiga pelaku ditangkap pada lokasi dan waktu berbeda. Judi togel di Kota Ambon semakin marak di masa pandemi COVID-19. Maraknya judi togel ini disikapi aparat kepolisian dengan menangkap para pelaku yang terlibat dalam judi tersebut. Aparat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku baru-baru ini menangkap 3 pelaku judi togel di Kota Ambon, masing-masing inisial ZD, ZK, dan FW. Ketiga pelaku ditangkap pada waktu dan lokasi berbeda. Barang bukti yang disita polisi diantaranya uang tunai sebesar Rp931.000, 2 unit seluler, ATM, dan buku tabungan. Direktur Reskrimum Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Siharno menjelaskan, modus operandi para pelaku melakukan penjualan togel dengan cara mendaftarkan akun pada situs togel online. Kemudian mereka mengisi deposit melalui transfer rekening di Bank BNI kepada nomor rekening yang tercantum pada situs togel itu. Selanjutnya para pelaku merekap nomor yang dipasang oleh para pembeli dan diinput pada situs online tersebut. Apabila ada pemenang dari permainan judi tersebut, secara otomatis uang hasil kemenangan akan masuk di rekening pelaku. Nomornya didapatkan dan mereka ada yang dapat terhadap pemasangan nomor itu, maka mereka ini akan menginput. Jadi cukup dengan, karena aplikasi sudah disiapkan, ya, kalau dia dapatkan nomor yang dia pasang, maka uang akan langsung otomatis masuk ke rekening, sehingga kemudian dia ambil, kemudian diberikan kepada yang mendapatkan. Kemudian mereka ini termasuk subagen, dia pemasang baik dapat maupun tidak dapat, dia mendapatkan untung 20%. Akibat perbuatan, para pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka dan sementara dalam pemeriksaan tim penyidik untuk proses hukum lebih lanjut. Christine Sipahelut, Kurnia.